Iya, duel yang sangat seru 120 menit dan menguras banyak emosi ya. Pertandingan yang cukup menguras banyak emosi dan akhirnya Inter Milan lah yang lolos ke Grand Final UCL musim ini setelah mengalahkan Barcelona dengan skor 4-3 dan dengan agregat 7-6 ya, lewat gol kemenangan diciptakan oleh Fratesi di babak pertama perpanjangan waktu. Selamat buat Inter Milan dan ini memastikan tidak akan ada tim Eropa yang treble ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam kanal sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola ya. Perkenalkan gue si netizen yang suka membahas bola. Tadi barusan ada pertandingan yang luar biasa antara Inter Milan versus Barcelona yang akhirnya dimenangkan oleh Inter Milan dengan skor 4-3. Dimana menurut gue ini adalah kekalahan yang harusnya tidak terjadi kepada Barcelona. Andai saja Gerard Martin tidak belibet dengan bola di menit-menit akhir pertandingan. Itu adalah gol yang lucu menurut gue ya. Gol yang benar-benar merubah sejarah. Gimana Gerard Martin belibet dengan bola yang harusnya bisa dibuang ya. Belibet dengan bola dan akhirnya Dumfries dapat dan mengirimkan assist kepada Acerbi di menit terakhir. Ya, di menit terakhir waktu 90 menit yang membuat Barca yang harusnya bisa mensecure kemenangan 3-2 dibalas jadi 3-3. Ini gokil ya, 2 leg pertandingannya selesai dengan 3-3 dan akhirnya harus perpanjangan waktu. Dan ini menurut gue duel kedua tim yang sangat seimbang, dimana satu menyerangnya bagus, satu counternya bagus, counter attacknya. Jadi makanya selalu banyak gol kan, dimana Barca menyerangnya bagus, mid block dari Inter bisa ditembus berkali-kali, sementara Inter selalu berhasil melakukan counter attack yang berbahaya ya, dimana sebenarnya Barcelona berhasil dalam perangkap offsetnya, tetapi berkali-kali defense Barcelona ini misorganisasi sehingga pemain-pemain tuh bisa lepas gitu. Thuram bisa lepas, Dumfries bisa lepas, Di Marco, kemudian Augusto bisa lepas, kemudian Barella gitu ya, sehingga jadi cair gitu permainan. Oke, kita breakdown lah ya pertandingan dari babak pertama, dimana di babak pertama permainan langsung dengan tempo tinggi, dimana Barcelona seperti yang kita udah prediksi ya di awal, dimana Barcelona pasti akan mengambil inisiatif serangan, Inter akan bermain mid block sampai low block dan memanfaatkan counter attack, dan itu akhirnya berbuah manis untuk Inter, dimana kesalahan pemain Barcelona dan akhirnya Dumfries lolos dari jebakan offset dan mengirimkan passing kepada Lautaro yang sudah kosong melompong, akhirnya 1-0 gitu ya. Kemudian Inter berhasil menambah keunggulan lagi-lagi lewat skema counter attack, di mana Lautaro Martinez dijatuhkan oleh Kubarsi di kotak penalti dan penalti untuk Inter Milan, dan akhirnya Hakan Çalhanoğlu berhasil menambah keunggulan 2-0 ya 2-0 dan 2-0 sampai babak pertama selesai ya. Di babak kedua ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan oleh Barcelona, di mana intensitas permainan dinaikkan, udah pasti ya karena mereka ketinggalan, dan bermainnya tidak lagi melebar seperti sebelumnya. Di babak pertama mereka kan main selalu melebar ya, Rapinya melebar, Yamal melebar gitu, dan memanfaatkan Dani Olmo dan juga Ferran Torres di kotak penalti. Tapi sekarang mainnya lebih rapat, Rapinya sering masuk ke tengah, Yamal pun sering masuk ke tengah, dan langsung berbuah hasil. Dengan intensitas yang tinggi, akhirnya Eric Garcia memperkecil ketertinggalan, karena kan terjadi overload kan. Kalau bermainnya semuanya ke tengah, Eric Garcia ke tengah, Yamal ke tengah, Rapinya ke tengah, Gerard Martin pun kan sering mengirimkan umpan ke tengah, terjadi overload dan akhirnya dimanfaatkan oleh Eric Garcia.
Eric Garcia ada di kotak penalti, berhasil memanfaatkan umpan dari Gerard Martin. 2-1. Permainan tidak berubah, tetap seperti itu. Dan akhirnya Dani Olmo berhasil kembali memanfaatkan umpan Gerard Martin lewat sundulannya 2-2. Setelah 2-2, Inter kehilangan kontrol permainan, di mana lapangan tengahnya tadinya bisa selalu men-set up counter attack dari Inter Milan, setelah 2-2 kehilangan kontrol pertandingan. Midnya jadi nggak jelas, passing nggak jelas, ketika mendapatkan bola pattern counter attack jadi nggak jelas. Jadi tengahnya bisa gue bilang habis ya. Tengahnya bisa gue bilang habis. Tapi counter strategi langsung dilakukan oleh Inter Milan melihat keadaan timnya yang sudah tidak jelas mainnya, dengan mengganti dua pemain tengahnya, yaitu Hakan Çalhanoğlu dan Mkhitaryan, diganti oleh Fratesi dan juga Zielinski, yang membuat kesegaran dari Inter Milan kembali hidup. Kesegaran dari Inter Milan kembali hidup. Namun sayang, ketika mereka sudah mulai bisa mengontrol permainan lagi, mereka harus kebobolan lewat gol Rapinya, memanfaatkan bola muntah hasil dari tendangannya sendiri. Dimana ya sekali lagi pemain sekreatif Pedri nggak bisa dilepaskan satu jengkal pun. Sekali aja lepas dia akan memberikan kipas, dan kipas itu dimanfaatkan oleh Rapinya. Bang, tendangan pertama gagal, tapi tendangan kedua masuk. 3-2. Namun ada momen yang cukup konyol, menyedihkan ya, yang terjadi dengan Barcelona di menit 93, 90+3. Terjadi sebuah insiden di mana Gerard Martin yang harusnya bisa membuang bola malah belibet. Bolanya belibet dan jatuh sendiri, sehingga bola lepas ke Dumfries. Dan Dumfries mengirimkan sebuah cutback, disambar oleh Acerbi. Bang, masuk 3-3. Dan ini merupakan momen yang cukup menyedihkan, di mana harusnya Barcelona bisa mengunci kemenangan. Andai aja Gerard Martin tidak belibet dengan bola dan bisa membuang bola. Tapi sekali lagi, sepak bola tetap butuh keberuntungan untuk menang, dan Barcelona tidak beruntung karena insiden tersebut. Ya, dimana ya sekali lagi itu momen yang cukup konyol ya. Dan akhirnya 3-3 dan harus melalui perpanjangan waktu. Di babak perpanjangan waktu, gue kan bertanya ya di live reaction gue, apa yang akan dilakukan Inter Milan? Apakah mereka akan main bertahan atau main menyerang? Dan ternyata Inter memilih main bertahan dan memilih untuk Barcelona yang mengambil ritme permainan. Tapi di satu momen counter, Marcus Thuram mengirimkan umpan kepada Mehdi Taremi, ya, dan Mehdi Taremi memantulkan bola kepada Fratesi, dan bang, Fratesi berhasil mengkonversi peluang menjadi gol. Sekali lagi, Inter Milan ini sangat klinis dalam memanfaatkan peluang. Jadi sangat berbahaya Inter Milan ini kalau dikasih momen-momen counter attack. Dan Barcelona tidak bisa, sekali lagi, organisasi pertahanan Barcelona begitu jelek. Ya, begitu jelek, dimana pemain kayak Fratesi bisa bebas di kotak penalti. Dan 4-3 di babak pertama extra time dan bertahan hingga akhir. Di babak kedua extra time, Barcelona mengambil resiko dengan memasukkan Pau Victor menggantikan Kubarsi, ya, artinya main dengan satu center back. Tapi Inter Milan juga melakukan counter strategi dengan memasukkan Stefan de Vrij ya masuk, dan Mehdi Taremi dijadikan bisa gue bilang jadikan center back ya, bisa bilang ya, karena dia berkali-kali ada di kotak penalti. Taremi itu di kotak penalti sendiri ya, sehingga Inter hanya bermain dengan satu striker, yaitu Thuram ya. Thuram ditinggalkan sendirian di depan, dan Inter bermain full bertahan. Dan menurut gue pemain terbaik di babak kedua extra time adalah Stefan de Vrij. Karena dengan masuknya Stefan de Vrij, dia berkali-kali melakukan clearance yang sangat penting. Stefan de Vrij ya, melakukan clearance yang berkali-kali sangat penting, sehingga Barcelona frustasi
Dan akhirnya Inter clean sheet di babak kedua extra time. Bang, 4-3 kemenangan untuk Inter Milan. Dan ini memastikan Barcelona gagal meraih treble winner. Ya, dan Inter melaju ke final UCL. Kedua kalinya dalam 5 tahun terakhir. Luar biasa Inzaghi ya. Bisa menyulap tim ini menjadi salah satu tim elit. Padahal mainnya bertahan. Gitu ya, luar biasa. Dan man of the match di pertandingan ini tentu saja kalian pasti setuju, Jan Sommer, kiper dari Inter Milan, berkali-kali melakukan penyelamatan penting, terutama menurut gue ini penyelamatannya sangat penting ya, Lamine Yamal. Penyelamatan bola pojoknya Lamine Yamal masih bisa ditepis oleh Jan Sommer, dan itu merupakan momen terpenting menurut gue dari Jan Sommer selain momen-momen dia yang lain. Ya, Jan Sommer menurut gue meskipun kebobolan 3 gol, tapi itu murni dari keteledoran organisasi pertahanannya Inter yang tidak bisa melihat pemain Barcelona ada di mana. Karena pemain Barcelona kan sangat fluid ya. Gitu. Jan Sommer menjadi man of the match menurut gue. Dan ya Inter sudah ditunggu antara PSG atau Arsenal ya. Di live reaction gue bilang bahwa kemungkinan besar PSG yang akan lolos ya, melihat kondisi Arsenal yang seperti ini. Tapi sekali lagi, seperti yang terjadi dengan Barcelona, gue kan di video juga sebenarnya menjagokan Barcelona ya, menang tipis. Karena gue lebih suka, kalau bicara final ya, gue lebih suka tim yang menyerang dibanding tim yang bertahan. Karena kalau bermain melawan tim yang bertahan, permainannya akan pasif, jadi nggak akan kayak final. Tapi karena ketidakberuntungan, sekali lagi akhirnya Inter yang lolos, Barcelona harus kalah ya. Jadi kita lihat antara PSG atau Arsenal siapa yang akan menantang Inter Milan. So, jadi kongres untuk Inter Milan sekali lagi, luar biasa. Tapi Inter memang whole season luar biasa ya, meskipun mereka mengalami 3 kekalahan beruntun sebelum melawan Barcelona. Tapi ternyata melawan Barcelona mereka bisa mengeluarkan 100%-nya lagi dan mengalahkan Barcelona yang sedang on fire. Dan ini saatnya Barcelona fokus ke Liga karena mereka masih dikejar oleh Real Madrid ya. Mereka sekarang bisa 100% ke Liga ya. Oke? Itu untuk pertandingan malam ini ya. Sengit banget. Good, pertandingan yang good.